kita kalau ngomong soal kehalalan, ini kita puasa, tapi kita tidak bisa memastikan apa yang kita konsumsi itu halal. Iya. Kita kan nggak menyembelih sendiri, kita nggak gitu gimana tadi ya? Jadi kalau Imam Nawawi itu di dalam kitab Al-Azkar itu menjelaskan bahwasannya kalau seandainya kita tidak tahu makanan itu halal atau tidak tapi kita hidup kan di mayoritas Islam. Iya, Indonesia mayoritas Islam kita ya. masih boleh mendahulukan sangka baik kita. Jadi ini sudah insya Allah halal nih gitu. Apalagi sekarang kan di negara ini ada lembaga MUI ya gitu. Nah, kalau kata Imam Nawawi cukup dengan kita membaca basmalah ketika lagi makan. Basmalah terus Allahumma barik lana itu ya. Iya. Oh, oke. Gitu. Itu cukup. Cukup. Semua kita serahkan lagi, tapi kan ada restu-restu. Ya mohon maaf ya, kita kadang-kadang kan kalau itu gimana? Nah, kalau seandainya kita sudah tahu secara pasti, berarti contoh misalnya kita datang ada tertulis restonya non halal gitu misalnya. Ya jangan diterabas. Jangan diterabas, gitu maksudnya. Satu lagi yang kemarin sempat ngobrol dengan beberapa kawan tuh soal baju kita. Iya. Ini kan ada impor baju apa segala macam, kita juga tidak tahu kan ini berasal dari apa, padahal ada ajaran-ajaran tentang kadang-kadang ada misalnya pakai baju hewan berbahan dari hewan gitu, hewannya sudah mati, itu kan nggak boleh segala macam. Ini menjadi concern nggak sih? Artinya menjadi apa ya, kebingungan baru nggak sih sekarang ini di zaman ini tuh? Oh, iya. Sebenarnya begini, kita harus tahu ada di dalam Islam itu diajarkan kan ya, ada hewan yang halal dimakan, yang boleh dimakan, ada hewan yang tidak boleh dimakan. Oke. Nah, kalau hewan yang boleh dimakan ini, kalau selama dia disembelih, meninggal, dia matinya secara syariat, maka dia halal itu semuanya. Dagingnya, kulitnya, gitu. halal semua. Halal semua. Oke. Tapi kalau dia mati tidak secara syariat, ya seperti tertabrak gitu, atau dia sakit, diterkam, atau diterkam atau gimana, maka ketika itu dia jadi bangkai. Nah, ketika menjadi bangkai, ini masih ada jalan yang diberikan oleh syariat. Itu kulitnya boleh disamak. Diapain itu tadi? Disamak itu jadi, nah apa namanya, kulit itu diambil kulitnya saja. Jadi yang kelebihan itu dibuang. Biasanya kelebihan daging itu dibuang, rambutnya dibuang. Jadi kayak bikin beduk gitu ya? Bikin beduk. Nanti itu direndam dengan air yang pahit, misalnya. Lalu nanti dicuci, direndam dengan air yang pahit, lalu dijemur. Gitu. Itu penyamakan dan namanya. Iya. Dan itu jadi boleh dipakai. Jadi boleh dipakai untuk apapun ya? Ya, begitupun hewan yang tidak boleh dimakan. Maksudnya gimana tuh? Jadi ya misalnya macan gitu, macan nggak boleh kita makan. Nggak boleh. Ya. Dan itu kalau untuk macan memang nanti hubungan juga sama negara itu kan harus ada izin. Karena dia hewan yang dilindungi gitu ya. Misalnya nih kulit babi tidak boleh. Jadi yang tidak diperbolehkan hanya kalau dari mazhab Syafi'i itu hanya babi dan anjing. Nggak boleh. Kalau yang lain seperti tadi misalnya kulit buaya misalnya, kalau dia mati dan kita samak gitu misalnya kulitnya, itu masih boleh kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya para laki-laki nih, kita misalnya buang air kecil di urinoir, ya kan? Ya kita mungkin tidak bisa memastikan apakah ada cipratan ke baju kita apa segala macam kan gitu. Makanya kalau kata ulama itu al yakin la yuzalu bisyak. Jadi ketika kita sesuatu hal yang kita yakini itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Maksud dari ulama itu seperti ini. Kalau yang yakin itu kan sesuatu yang bisa kita lihat dengan kasat mata contohnya. Itu pasti meyakinkan kita ketika kita melihat sendiri dengan mata kepala kita. Nah sekarang ketika mohon maaf air seni itu terciprat atau tidak. Kalau kita tidak melihat, kita tidak melihat dan kita nggak ada yang basah, kita nggak ngelihat dan tidak ada bukti yang basah atau seperti apa. Ya jangan menjadi sebuah keraguan, yakin saja kalau itu tidak terciprat. Gitu. Artinya kalau memang nggak kelihatan apa segala macam, kalau kita lihat, kalau dilihat baru. Nah ini kita baru masuk nanti ke bab najis kalau begitu.
Jadi kalau kita ngelihat, oh ternyata memang nyiprat gitu misalnya. Nah ketika nyiprat, ini berarti jatuhnya golongan najisnya ada najis pertengahan. Iya. Jadi kalau najis yang paling ringan itu kan kita kenal najis mukhafafah, itu najis anak bayi laki-laki yang belum sampai umur 2 tahun dan belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI. Oh tiba-tiba dia kencing misalnya, kena kita. Iya. Ada yang punya anak kecil, nah ini ajarannya ini gimana tadi? Nah kalau seperti itu, kalau najis mukhafafah ini ketika dihilangkan najis ya, tetap penting kita hilangkan dulu najisnya, itu cukup dipercikan air selesai. Oke. Tapi kalau najis mutawasito, nah kita gampangnya begini, mukhafafah kan najis itu tadi. Kalau najis yang besar itu adalah najis yang dari anjing dan babi. Oh. Ya. Itu rumit mesti ya? Ya. Nah itu yang kita tahu mesti pakai dibasuh dengan 7 kali dan satunya dengan tanah, kan gitu ya. Oke. Air yang dicampur dengan tanah. Nah najis pertengahan ini adalah najis lain dari itu, selain dari anak kecil, anak laki-laki. Ujungnya di anak laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun, anjing dan babi. Ya, di yang tengah semuanya itu najis mutawasito, najis pertengahan. Jadi sederhana ilmunya nih. Ya. Kalau najis yang pertengahan ini itu caranya adalah yang pasti. Ini bahasanya kan membersihkan najis ya. Sebenarnya najisnya harus dihilangkan dulu. Jadi yang dibersihkan itu adalah sisa najis. Oh iya. Gitu. Jadi najisnya harus dihilangkan dulu. Nah sisa najisnya itu adalah kalau najis mutawasito cukup dialirkan air. Kalau misalnya kita kena di sini gitu ya, kita sudah bersihkan, kita alirkan air.